Puji Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Kembali kami bisa berkumpul di dalam ibadah rumah Tuhan. Pada saat ini, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu atas firman Tuhan yang akan diberitakan pada saat ini. Firman Tuhan yang merupakan satu-satunya penuntun yang benar, yang membawa kami makin dekat kepada Tuhan dan menyiapkan kami untuk kedatangan-Mu kali yang kedua. Urapi hamba-Mu dan bukalah telinga kami semua, hati kami semua, pikiran kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan sore ini. Kita dapat berada di dalam rumah Tuhan untuk menyembah, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman kebenarannya. Kita akan bersama-sama membuka hati kita kepada Tuhan dan melihat firman Allah terlebih dahulu di dalam kisah para rasul. Kisah para rasul, pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah pada masa ini Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini firman Tuhan yang luar biasa, yang memberitahukan kepada kita mengenai bagaimana kerajaan Allah itu, bagaimana gereja itu dimulaikan, dan betapa luar biasa kuasa yang menyertai gereja Tuhan. Pada waktu ini, murid-murid baru saja dibangkitkan semangatnya karena melihat Yesus bangkit dari kematian. Sebelum ini mereka berada dalam keadaan yang boleh dikatakan hampir hilang semangatnya. Mereka sembunyi-sembunyi, tidak berani menampakkan diri kepada masyarakat. Sekarang mereka diam-diam berkumpul dengan beberapa orang saja. Mereka sudah dikatakan, walaupun mereka tahu panggilan Tuhan untuk mereka memberitakan Injil, tetapi melihat Yesus ditangkap, kemudian mati, disalibkan, dikuburkan, ini membuat mereka kecil hati. Mungkin Tuhan sudah salah memilih mereka untuk memberitakan Injil, dan mulanya bersemangat melihat mengenai bagaimana pelayanan pekerjaan Tuhan itu luar biasa.
di mana Yesus melayani, berkhotbah, dan mengajarkan firman Tuhan, orang-orang berkumpul karena ingin mendengarkan firman Tuhan. Sampai-sampai polisi bait Allah atau pengawal bait Allah itu diutus oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu Yesus mengajar dan memberitakan firman. Dan mereka disuruh menangkap dia. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak berani, tidak berhasil. Dan mereka malah melarikan diri sembunyi. Karena itu pemimpin-pemimpin agama Yahudi memanggil mereka. Mengapa kamu tidak menangkap dia? Karena pengaruh Yesus itu besar sekali atas orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka menjawab kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, kami tidak berani. Belum pernah ada orang yang berkata-kata seperti orang ini. Tentu tidak heran, karena setiap kali Yesus mengajar, orang tidak bisa netral. Orang harus membuat keputusan tentang ajarannya. Dan mereka bilang bahwa sebagian dari yang mendengarkan itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Tapi yang lain mengatakan dia adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan itu. Karena itu mereka katakan mereka tidak berani menangkap dia. Takut orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu nanti akan menganiaya mereka. Saudara-saudara, melihat keadaan yang sekarang ini, sudah begitu luar biasa orang-orang yang mau percaya kepada Yesus karena kebangkitannya. Lalu saudara-saudara, mereka murid-murid ini, kalau tadinya sudah melemah, mereka tawar hati, dingin, karena mereka juga takut nanti mereka akan ditangkap. Tetapi melihat bagaimana pengaruh Yesus sesudah kebangkitannya, mereka dikatakan menjadi bersemangat. Sekarang mereka siap mau keluar dan memberitakan Injil Yesus kepada orang-orang yang mendengarnya. Tetapi saudara-saudara, melihat semangat murid-murid ini, Yesus malah coba menghalangi mereka. Yesus bilang, jangan. Kamu belum siap untuk keluar memberitakan Injil. Kamu harus menunggu di Yerusalem. Menunggu apa? Menunggu sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan memberi bukan hanya keberanian, tetapi kuasa memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara, mereka tidak memberitakan Injil. Mereka menunggu di Yerusalem sampai mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan itulah kuasa yang menyertai gereja Tuhan sampai hari ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Pasal 3 Kisah Rasul-Rasul, di mana Petrus dan Yohanes memberitakan Injil, itu malah
bait Allah. Ada seorang pengemis di situ yang selalu mengharapkan orang-orang yang datang ke atau keluar dari bait Allah akan memberi sedekah, memberi pemberian kepada mereka. Orang-orang yang mengenal dia karena dia lumpuh memberi sedekah kepada dia. Tapi pada waktu Petrus dan Yohanes liwat dan dia mengharapkan dari mereka ini sejumlah uang, sedikit uang untuk keperluannya. Kita membaca di dalam firman Tuhan ayat yang keempat mulai dari Kisah Rasul-Rasul 3. Dikatakan bahwa mereka menatap orang ini dan Petrus berkata kepada mereka, mendapat emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah mata kakinya. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji nama Allah. Petrus dan Yohanes, waktu ia mengharapkan agar mereka akan memberi sedekah kepadanya, tapi Petrus dan Yohanes berkata kepadanya, kami tidak ada uang, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang ada pada kami, yaitu dalam nama Yesus Kristus, berdirilah, berjalanlah. Lalu mereka membantu dia berdiri dan kemudian dia berjalan. Bahkan dia melompat-lompat karena begitu gembiranya atas kuasa Allah yang dinyatakan kepadanya. Ini mengakibatkan saudara-saudara terjadi kegemparan di antara orang-orang Yahudi melihat mujizat ini. Dan saudara-saudara, begitulah gereja mula-mula. Mereka tidak hanya memberitakan Injil, tetapi mereka juga menolong orang-orang sakit disembuhkan. Kuasa Allah dinyatakan dalam pelayanan mereka. Kita baca dalam pasal 5, oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serimbi Salomo dan dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak berani menggabungkan diri, namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Saudara-saudara, saya ingin berbicara mengenai Injil dan mujizat. Ini dua kebenaran hakiki yang tidak bisa diceraikan satu dengan yang lain. Di mana Injil diberitakan, di situ selalu ada mujizat-mujizat yang menyertainya. Antara lain yang kita baru saja membaca. Tapi mari kita melihat di dalam Markus, Injil Markus, pasal 16.
mulai dari ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada halayak ramai, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit itu akan sembuh. Sesudah Yesus berbicara demikian, kepada mereka terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara, murid-murid diperintahkan untuk memberitakan Injil. Dan firman Tuhan mengatakan mereka taat. Mereka memberitakan firman Tuhan. Yang luar biasa dikatakan, dimanapun mereka pergi, tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat selalu menyertai mereka. Inilah yang mengakibatkan mengapa gereja itu bisa berkembang. Karena melihat bukan hanya ajaran-ajaran firman Tuhan yang terdapat di dalam pemberitaan Injil, tetapi mujizat-mujizat terjadi kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Orang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan berbagai-bagai penyakit lainnya disembuhkan oleh Tuhan. Dan halayak ramai tahu tentang hal ini. Mujizat itu diberitakan di mana-mana, dan banyak orang percaya karena mujizat-mujizat itu. Saudara, begitulah di dalam gereja Tuhan saat ini. Saya rindu untuk melihat bukan hanya firman Tuhan diberitakan, tetapi kebenaran kedua yang menyertai firman itu, yaitu kuasa Allah, juga menyertai pemberitaan firman, sehingga terjadi mujizat-mujizat. Inilah yang mengakibatkan orang-orang percaya kepada firman Tuhan. Kalau tidak ada mujizat, orang bisa mengagumi firman Tuhan. Dan mungkin mengatakan pengkhotbah itu bagus bicaranya. Pengkhotbah itu pandai merangkai kalimat-kalimatnya. Indah firman yang diberitakan. Tapi kalau hanya sekedar itu yang dikatakan mengenai firman Tuhan, itu tidak benar. Oleh karena itu, waktu murid-muridnya mau memberitakan Injil, mereka sudah melihat Yesus bangkit, dan mereka sudah mendengarkan dia waktu dia bangkit. Mereka mau memberitakan Injil, tapi Yesus bilang tidak. Kamu tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Lalu kamu akan menjadi saksiku. Saksi saya memberitakan firman Tuhan, dan orang-orang akan percaya. Mengapa mereka percaya? Karena mereka melihat kuasa Allah bekerja dengan luar biasa.
pada waktu firman Tuhan itu diberitakan. Saudara-saudara, kita akan memberitakan firman Tuhan dimanapun kita pergi, kemanapun kita menuju, kita berada. Kita bisa mendoakan orang-orang dalam berbagai-bagai keperluan. Dan orang-orang itu dengan kuasa Tuhan akan dijamah Tuhan. Disembuhkan, dikuatkan. Ditolong dalam berbagai-bagai keperluan mereka. Itulah firman Tuhan. Kita tidak ingin memberitakan firman supaya orang mengagumi firman itu saja. Tapi kita memberitakan firman dan menunjukkan kepada mereka kuasa yang ada di dalam firman Tuhan itu. Orang-orang percaya, orang-orang bertobat. Pada khotbah yang pertama, Petrus menyampaikan firman Tuhan sesudah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan oleh firman Tuhan, 3.000 orang percaya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kita juga ingin melihat agar orang-orang diselamatkan bukan hanya karena mendengarkan Injil, tetapi mengalami kebenaran Injil itu di dalam kehidupan mereka. Mereka diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Mereka diselamatkan dari ikatan-ikatan kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka disucikan, diampuni dari segala dosa-dosa mereka. Karena memang itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu diurapi. Dan bila itu diberitakan, disertai dengan tanda-tanda mujizat. Sore ini saudara mendengarkan firman Tuhan. Di balik segala kebenaran yang saudara dengar pada saat ini, kuasa Tuhan juga ada di dalam firman Tuhan ini. Kalau saudara-saudara sakit, saudara bisa berdoa sekarang. Dan Tuhan akan menyembuhkan saudara. Kalau saudara mengalami masalah-masalah pribadi, apapun masalah itu, saudara serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan menolong. Tuhan akan menolong kita dari berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai masalah yang datang dalam kehidupan kita. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tidak hanya mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dari ikatan-ikatan kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menyelamatkan kita dari misalnya dari narkoba, ya, dari masalah-masalah seks, dan masalah-masalah lain. Karena firman Tuhan itu mau menguduskan kita, menyucikan kita, sehingga kita dibersihkan dari segala dosa-dosa kita. Karena itu saudara-saudara, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin saudara percaya. Kalau ada di antara saudara yang sakit, nanti datanglah kepada Tuhan dengan percaya. Ada saudara yang terikat dengan kelemahan-kelemahan yang menjadi perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau membebaskan kita dari narkoba, dari seks,
dan dari perbuatan-perbuatan lain yang Tuhan minta kita untuk bertobat. Minta kepada Tuhan menguduskan kita. Dan Dia ada di sini untuk menyatakan kuasa-Nya. Agar saudara boleh disembuhkan, boleh dilepaskan, boleh diberikan damai sejahtera, kemenangan di atas segala kekurangan kita. Saudara-saudara, Petrus dan Yohanes masuk bait Allah. Ada pengemis di situ yang biasa meminta sedekah. Ada yang memberi sedekah kepadanya. Tapi Petrus dan Yohanes tidak mempunyai uang. Dan mereka melihat orang ini mengharapkan daripada mereka untuk sekadar memberikan uang. Tapi Petrus, Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada pada kami. Tapi apa yang ada pada kami, itulah yang aku berikan kepadamu, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Bangkitlah kamu. Ia dibangkitkan. Dan ia begitu gembira, melompat-lompat sambil bersukaria, bersyukur karena Tuhan menyembuhkan dia. Orang-orang yang mengenal dia heran melihat bagaimana dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan banyak orang yang percaya. Ini menjadi sebagian orang-orang pada waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, melihat mujizat, mereka percaya. Menerima Yesus menjadi juru selamat. 3.000 orang bertobat. Saudara-saudara, sore ini Tuhan juga ada di antara kita. Kalau ada saudara-saudara yang merasa terikat dengan perbuatan-perbuatan dosa, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita bisa datang dan minta Tuhan menyucikan kita dan membebaskan kita dari kebiasaan, dari sikap sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, dan dijadikan manusia baru di dalam Yesus Kristus. Pujilah nama Tuhan. Saudara, saya mau bertanya pada saat ini, apabila ada di antara saudara yang merasa ada sifat, tabiat, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara mau dilepaskan, tapi saudara tidak bisa melepaskan. Saya mau mengatakan sore ini, Yesus mau melepaskan saudara dari dosa-dosa, dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang sakit, yang mungkin ada kelemahan-kelemahan di dalam tubuhnya, bahkan mungkin saudara mengalami lemah jantung saudara, saudara tekanan darah tinggi dan lain-lain, saya mau berdoa dan saudara-saudara akan dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita di dalam doa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, hamba datang kepadamu di dalam nama Yesus. Firman-Mu telah diberitakan. Firman mengenai Yesus yang dapat mengampuni kita dari segala dosa-dosa, kelemahan kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman yang dapat memerdekakan kita dari berbagai-bagai penderitaan yang kita alami.
Seperti misalnya sakit, penyakit, kebiasaan-kebiasaan yang dulunya mengikat kehidupan kita, suka berdusta, mencuri, dan lain sebagainya. Saat ini Tuhan juga mau memerdekakan saudara, menyucikan saudara, menjadikan saudara anak-anak Allah. Mari kita tunduk di dalam doa. Ya Tuhan, hamba datang kepadamu pada jam ini. Firman-Mu telah ditaburkan. Kuasa Roh Kudus ada di antara kita pada saat ini. Karena itu saya mau bertanya kepada saudara-saudara, dan saya minta saudara-saudara jujur di hadapan Tuhan. Adakah di antara saudara pada sore ini yang mau mengatakan, Pak Malangkai berdoa buat saya. Saya masih terikat oleh dosa dan mau agar dimerdekakan dari segala dosa saya. Saya ingin disucikan menjadi anak Tuhan. Atau mungkin ada di antara saudara yang sakit. Ada dalam berbagai-bagai ikatan kelemahan-kelemahan fisik. Saudara mau disembuhkan. Saudara mau dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Kalau ada saudara-saudara yang mau didoakan, bisakah sekejap saja saudara mengangkat tangan supaya kami bisa mendoakan saudara? Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih di belakang. Haleluya. Masih ada lain lagi? Tuhan mau menyucikan kita. Mau mengizinkan kita mengalami kuasa-Nya. Supaya waktu saudara pulang, saudara merasa sudah dibebaskan. Dari segala dosa. Dari segala ikatan penderitaan. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau melihat beberapa tangan yang diangkat kepada Tuhan. Sebagai tanda mereka ingin diampuni dari segala dosa mereka. Sebagai tanda mereka ingin dimerdekakan dari penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Seperti sakit dan lain-lain. Hamba berdoa dan mohon dalam nama Yesus, ulurkanlah tangan-Mu agar saudara-saudara kami ini akan dimerdekakan daripada dosa, disucikan, akan dibebaskan dari penyakit, dari penderitaan, ikatan-ikatan dosa yang mengikat kehidupan mereka. Hamba mohon Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu, menjamah semua saudara-saudaraku ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin.